Harapkan di dalam kuliah ini, kuliah AI 6 April 2026, sebagai kuliah pertama Artificial Intelligence di Magister Sains Data yang diikuti oleh beberapa mahasiswa dari berbagai bidang S1, begitu ya. Nah, karena ini di awal semester sehingga S1 bisa dianggap bisa join. Kalau large language modeling kami tidak merekomendasikan karena terlalu banyak yang dibutuhkan ya di dalam perkuliahan materinya. Nah, tetapi yang suka dengan data-data teks itu ada kuliah large language modeling ya. Kalau ada Bu, saya mau boleh tidak ikut untuk dengar-dengar boleh ya toh? Silahkan ya. Uh, Baik, ini untuk mengawali saya tunjukkan berbagai materi yang ada ya. Dan ini hampir sama di kuliah 3 tahun terakhir ya. Artificial intelligence dan menurut versinya saya ya. Versinya saya itu ngambil dari berbagai sumber juga. Saya sudah mengajar 6 tahun tetapi masih juga tidak paham itu apa itu AI. Ya. Tetapi saya yakin para mahasiswa ini sudah dalam generasi di mana AI itu secara masif dibuat. Ya. Dan kami ada di dalam boundary-nya karena taunya ilmunya tapi untuk membuat itu belum sampai. Ya. Nah, nanti pengajar kuliah itu saya sendiri selaku dosen dan kaprodi di S2 Sains Data, lebih banyak pada tata cara kuliah, RPS dan kurikulum begitu ya. Sehingga para dosen ini banyak saya minta untuk isiannya apa begitu ya. Juga Pak Surya di sini selaku core-nya dalam bidang coding begitu. Jadi apa apa-apa yang perlu dilakukan dalam pengkodingan di AI, nah nanti Pak Surya nih gitu ya. Nanti kalau kuliah hanya dengan saya, tapi pengkodingannya tidak dikerjakan dengan baik, ya itu percuma ya kan. Jadi bagaimana kita perlu melakukan coding untuk AI. Nah AI ini yang kita maksud di sini dalam kuliah ini adalah kita pakai ya. Kalau membuat itu dari sisi global, kalau membandingkan Amerika, Cina, begitu, kita tidak bisa dan tidak mampu mengejar kesetaraannya dengan mereka. Tetapi mempelajari apa yang sudah mereka kerjakan, itu kita bisa. Begitu ya. Karena dalam perkuliahan ini dibutuhkan perangkat yang high level, begitu. Apalagi kalau bermain dengan data yang sifatnya dinamik, time series, gambar yang time series, begitu misalnya ya video, begitu ya, video itu bisa dipandang gambar yang time series misalnya. Nah, itu perlu perangkat yang high level ya. Jadi teman-teman memang laptopnya itu perlu paling tidak laptop game. Juga bisa sih kita menyiapkan semacam server begitu, tapi sudah nggak mampu ya yang kami siapkan di tahun 2020 itu sudah kedaluarsa. Sekalipun kita belinya 60 juta sudah penuh dan sudah dianggap kedaluarsa. Artinya kalau mahasiswa pakai sudah nggak bisa lagi. Begitu dengan data yang cukup besar ya itu kita sudah terbatas fasilitasnya ya. Jadi harus berpikir bagaimana mencari dana untuk menyediakan fasilitas untuk perkuliahan AI yang sifatnya level tinggi atau advance. Nah, untuk itu kami juga dibantu oleh Profesor Eko, kita biasa panggil Pak Eko, Profesor Sudiono dari dosen FTI ya. Ini juga lebih kepada fundamental matematik juga bagian AI ya. Termasuk loh Pak Bambang kok namanya nggak masuk di sini, saya salah ketik berarti. Pak Bambang juga bagian kehapus ya di sini ya.
eh, Dr. Bambang Susanto, MS, itu juga dosen S2 Sains Data, bagian fundamental AI. Jadi kalau ini fundamental math-nya ya, fundamental math maupun literatur review, ya. Artinya apa sih yang berkembang di literatur sekarang ini terkait AI begitu ya. Kalau di sini tentang coding, ya. Kalau saya yang overview saja. Kemudian Prof. Eko ini juga yang fundamental math terkait AI juga, tetapi dalam versi FASI kalau nggak salah kemarin itu ya, FASI dengan AI. Ya, kenapa ada FASI begitu ya? Kalau secara sederhana, kalau kita punya pengambilan keputusan itu ada yang menang kalah, tetapi ternyata ada yang selain menang kalah, ada draw misalnya ya kalau orang sepak bola. Nah, maka muncullah teori fasi begitu. Nah, itu nanti dikembangkan untuk terkait hubungannya dengan AI bagaimana. Nah, saya menuliskan juga Denny Indrajaya. Ini saya lupa ya. Ini salah satu dosen praktisi yang seharusnya daftar di S1 tapi kita minta juga di S2 sebagai developer. Sekarang dia menamai dirinya developer. Nah, teman-teman bisa ketik misalnya ya untuk cek bagaimana dia sejak kuliah sudah membangun dirinya dengan berbagai hasil-hasil ilmiah bersama dengan kami karena sebagai tim penelitian dosen tahun 2019 sampai 2024. 2025 juga ada yang saya lupa ya. 2025 juga ada prototipe juga terkait dengan sarang burung walet. Nah, ini juga Victoria Agatha juga salah satu tim penelitian dosen juga, saya lupa menyebutkan, tapi juga pernah finalis lomba bidang IoT tingkat nasional, begitu, ya, alumni FTEK yang cum laude. Jadi karena pernah menjadi tim penelitian dengan kami tahun 2024, juga 2025, jadi sudah mengikuti alurnya ya lah ya. Jadi AI-nya sudah diambil. Jadi kuliah dengan kami kadang hanya klik saja tapi tidak gabung kuliah karena sudah menabung ya, menabung perkuliahan di S1. Jadi itu bisa dilakukan ya, teman-teman bisa melakukan hal ini, menabung kuliah AI di S2, kemudian nanti di store nilainya pada waktu mengikuti S2. Itu salah satu cara percepatan perkuliahan yang paling mudah tanpa ada alur yang terlalu ribet begitu ya. Oke, nah jadi Victoria Agatha nanti membantu kuliah tamu ataupun asistensi ataupun ada namanya prakuliah. Mahasiswa yang baru tuh tanya, kapan nih dilakukan prakuliah? Sementara kita kuliah sudah tanggal 6 ini. Nah, maka saya cepat-cepat isikan di pertemuan awal, begitu. Dan ini benar-benar dari nol. Saya minta dia mengisi benar-benar dari nol. Semoga dia bisa slow ya, kalau tidak nanti kalau agak kecepatan supaya dia diingatkan ya. Kadang anak-anak pinter tuh kalau ngomong tuh cepet. Ya kata itu ya. Jadi lupa kalau perlu menyampaikan dengan lebih bertahap gitu ya. Semoga nanti bisa ikuti. Nanti jangan lupa untuk mengkat kalau terlalu cepat. Tapi saya yakin nggak masalah. Oke, jadi ini timnya dalam perkuliahan ya. Dan di sini ada materi yang RPS nanti ya, terus materi AI internasional juga pada slide ini maupun di slide di sini nanti kita tengok bersama. Dan kemudian saya tulis secara lebih dalam bahasa Indonesia, begitu ya, dibantu AI juga ya, di mana contoh-contoh penelitian dosen dan mahasiswa S2 terkait AI saya list di paling bawah. Nah, biasanya
Di pertemuan pertama begitu teman-teman perlu meng-highlight ya, artinya jangan lupa memperhatikan arahan dari pertemuan kuliah pertama itu what is going on nanti di sepanjang 1 semester ini. Itu yang paling penting. Ya, jangan karena wah ini kuliah pertama tak nanti aja gitu ya. Enggak, justru di pertemuan pertama ya itu yang menentukan atau memberikan pemahaman apa yang akan kita kerjakan pada waktu-waktu selanjutnya. Ya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami yang pertama, ini RPS kita susun di sini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa klik ya kuliahnya di apa tuh? Kalau ini agak terlalu kecil. Tadi saya ya ini materinya ada di sini ya. Saya share di Evelyn-nya belum ada masalah ya, belum di itu. Nanti kapan-kapan saya email juga, tapi teman-teman juga bisa untuk melihatnya juga nanti di WA ya, atau di siasat juga ada ya. Oke, so tadi kembali ke sini, tadi kita di RPS. RPS itu rancangan pembelajaran semester. Oh, kalau tertutup ya. Ulangi ya. Yaitu di sini, ini RPS-nya. Slideshow dulu. Terus diklik. Nah, supaya pas pertemuan, oh ini sudah ada nih. Oke. Nah, ini nutup-nutupi kan ya. Oke. Ini kebetulan tulis semester 1, seharusnya tetap semester 2 ya. Berarti artinya tidak ada perubahan yang berlaku di sini di semester 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 ada? Karena ada angkatan semester genap dan ganjil. Jadi agak kewalahan juga, tetapi tidak apa-apa ya. Jadi semester genap ganjil dibuka terus ya. Sebagaimana kurikulum dalam OBE begitu, kami diminta untuk menyusunnya mengikuti capaian pembelajaran, itu salah satunya ya. Nah, ini ada CPL 1, 2, 3, dan 4. Ini tahun berapa ini? Semester 1 2025 ya. Nah, CPMK-nya itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi skill apa yang bisa atau yang perlu mahasiswa peroleh gitu ya. Ada konsep dasar, pengembangan AI, ya, menerapkan algoritma, representasi pengetahuan dan penalaran, kemudian model supervised, unsupervised, itu machine learning. Jadi menariknya di kuliah ini, karena AI itu rumah besarnya dari machine learning dan deep learning, dan kemudian ada neural network, maka di dalamnya itu ada machine learning, ada deep learning begitu ya kalau dari teori himpunan atau rumahnya gitu ya. Maka ini rumah besar karena AI itu kan dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan manusia, hal-hal apa yang dikerjakan oleh manusia, nah yang kemudian dilakukan oleh mesin itu teorinya kemudian memuat seperti ini ya. Jadi teorinya berkembang ya, ada di sini tentang machine learning, di sini ada deep learning. Kemudian bagaimana mengintegrasikan AI dalam kasus nyata. Nah, ini Pak Surya nanti yang banyak
eh, apa mengajarkan coding, kemudian mendeploy begitu ya. Kemudian bagaimana menyajikan dalam bentuk laporan dan presentasi. Jadi laporannya pun kadang-kadang kan ada yang suka-suka ya. Kalau nggak dikasih template, langsung running coding terus saya disuruh menganalisis sendiri. Jadi cara berpikirnya masih perlu dibantu, gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana mahasiswa bernarasi itu banyak dibantu AI boleh, ya, banyak dibantu AI boleh. Nah, nanti caranya bagaimana? Nah, di dalamnya itu nanti ada ya teman-teman kan eh, apa pernah menggunakan AI nih ya, misalnya bikin lagu, gambar, bikin puisi, banyaklah ya seperti AI ini bisa dimanfaatkan macam-macam ya untuk gambar, untuk mengupdate ini dan itu, buat lagu begitu. Nah, mahasiswa nanti akan diberi pelatihan juga untuk itu, yang mainan-mainan gitu ya, to have fun with AI. Jadi kita menggunakan beberapa yang sudah ada. Kalau mahasiswa yang waktu dia presentasi waktu itu Lea ya namanya, alumni yang nanti juga disuruh saya minta ngisi 1 kali. Supaya apa ya? Supaya mahasiswa tahu ilmunya tetapi mainannya juga bisa gitu ya. Ya misalnya ada gajah yang berdiri di meja atau naik sepeda motor dan seterusnya, kemudian bisa ngomong, kemudian bisa nyanyi dan seterusnya. Itu kita ajarkan memang ke anak SMP, tetapi karena mahasiswa kan fokusnya pada banyak tentang yang lebih tinggi lagi, karena ada beberapa mahasiswa ini dari pendidikan, ya, sehingga barangkali membutuhkan itu. Jadi kita sisipkan, ya, kita sisipkan di antara di dalamnya ini ya, mengintegrasikan metode AI kasus nyata berbasis data begitu, tetapi yang sifatnya have fun gitulah, have fun. Jadi mungkin dalam sedikit pertemuan di mendatang setelah saya yang kedua begitu ada isian. Jadi setelah kalau menggunakan kan enggak perlu tahu teorinya banyak-banyak, ternyata bisa gitu ya. Gitu. Nah, seperti ChatGPT kita minta untuk gambar, kita buat skema drafting penelitian itu kalau saya begitu ya. Nah, ini yang lebih mainan. Nah, itu nanti teman-teman diberi. Juga dalam rangka kuliah tamu oleh alumni. Nah, rincian topiknya ini kita lewatkan saja ya. Jadi artinya teman-teman bisa menelusur sendiri yang intinya adalah teori di machine learning maupun di deep learning begitu, mencicipin, kita sebutnya mencicipi, mengenal sekilas ya, mengenal sekilas supaya bisa dapat ide bagaimana AI itu bekerja ya. Di sini ada bagaimana sih generatif AI, transformer, itu ada NLP, ChatGPT kita ada sering kenal ya, BERT mungkin belum. Nah, yang karena begitu luasnya AI ini, maka yang terkait dengan NLP itu mungkin cuma disinggung sekilas oleh Pak Surya. Nah, nanti ada kuliah khusus namanya Large Language Modeling. Ya, kayaknya hukumnya mata kuliah itu wajib pilihan tetapi wajib bagi yang suka belajar mengolah data teks gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan. Itu seru itu. Ya. Oke, dan kemudian bagaimana kita dalam data science dan seterusnya ya, ini dengan dibantu AI juga, enggak usah khawatir. Ini karena perlu disusun dari sisi administrasi sekilas ya. Teman-teman tahu teori fundamental matematikanya, di dalamnya ini ada fundamental matematik semua
ya, tetapi kita tahu mahasiswa tidak semuanya juga menyukai ya, tetapi bisa kok kerja pakai AI. Nah, karena di kelas ini harus tahu dasarnya, ya maka mau enggak mau ya dengarlah, dilihatlah begitu ya. Nah, dan kemudian untuk menyajikan secara naratif, secara project-project itu nanti reasoningnya itu memang lebih kelihatan kalau diberi formulasi matematika. Ya, ada mahasiswa yang dari ekonomi, bukan ekonomi, dari kimia begitu ya. Dia enggak, kimia kan cukup lah ya, ada sainsnya gitu. Dengar-dengar matematika lebih, ada beberapa SKS. Nah, karena dia ingin menghindari formulasi yang terlalu banyak, maka dia pakai model-model, hanya pakai banyak begitu ya untuk tesisnya. Nah, teman-teman boleh begitu ya, merujuk berbagai model digunakan ya. Oke, jadi itu kira-kira. Nah, ini kita kadang ada kuis tugas, UTS, partisipasi proyek, proyek akhir. Ini kami kadang tidak terlalu saklek ya. Nah, terus gimana dong Bu? Begitu ya, nanti kita bicarakan bersama dalam proses ya, karena proyeknya biasanya yang lebih banyak ya, 40 begitu. Ada implementasi laporan begitu ya. Nah, terus indikator apa dengan CPMK tersebut saya belum susun dengan baik. Contoh aktivitas yang terkait dengan itu begitu. Kalau di mesin learning itu saya punya contoh karena kebetulan habis kuliah. Ya, kalau di sini ini karena CPMK-nya tersusun atau diupdate, maka baru in the process ya. Kami Pak Surya yang biasanya sering memberikan tugas kecil-kecil ya. Saya biasanya apa sih yang dipelajari dalam satu semester ini, implementasikan ya, kemudian dilaporkan gitu ya, implementasikan, dilaporkan. Nah, jadi penilaian proyek misalnya begitu, itu kalau saya. Nah, Pak Bambang dan Prof Eko itu saya larang ya untuk memberi penugasan supaya mahasiswa enggak panik. Tapi bisa jadi Mas Denny kasih tugas. Dan Mbak Agatha juga kasih tugas, bisa jadi ya. Saya belum tanya, Agatha cuma sekali 2 kali kok ya. Nah, ini apa hubungannya AI dengan di sini ya? Topik-topik kecilnya, di sini ada decision tree, SPM, KNN, clustering, begitu. Ya, judul-judul ini akan muncul juga nanti di neural network, di deep learning, begitu. Ya, jadi di sini itu hanya dari sisi kenalan atau icip-icip, begitu. Nah, ada perkembangan AI yang sedang up to date ya. Kemarin Mas Nathan bilang nih, AI sekarang transformernya atau generatif AI-nya seperti apa, begitu. Nah, itu bisa mungkin nanti ada mahasiswa yang sharing ya tentang perkembangannya. Jadi enggak usah khawatir, tapi yang jelas teman-teman belajar membuat proyek yang terkait dengan teknik-teknik yang diperkenalkan di sini ya. Nanti sambil jalan kita diskusikan apa yang menjadi ukuran keberhasilan mahasiswa dalam belajar AI. Ya, kemarin saya nyampaikan ke Pak Surya supaya mereka buat AI gitu ya dalam skala kecil. Ya, itu sudah ada, nanti ada sensor, ada apa lagi yang juga digunakan di BDA. Jadi lengkap nih mahasiswa S2, ada PDA, mesin learning dan AI akan terkait satu dengan yang lain ya, sehingga bisa diharapkan bisa cepat memahami apa yang dipelajari di sains data. Nah, ini
CPL capaiannya ya, dan CPNK-nya apa itu terkait dengan CPL ya kita terima saja lah ya, karena kami harus menyusun seperti ini. CPL dengan CPMK-nya keterkaitannya, ada konsep dasar, yang jelas tahu konsep dasar, kemudian bagaimana mengimplementasikan ya, kemudian bagaimana mendesain kecil, desain proyek AI, dan merepresentasikan. Itu kira-kira ya. Bentuknya tidak seperti ini, tapi nanti mungkin ya ada kuis, ada apa ya. UTS itu biasanya saya ya versinya bagaimana melaporkan tahap pertama dari penugasan yang ada di depan gitu. Semoga nanti di minggu kedua besok saya sudah menyusun supaya mahasiswa bisa menyiapkan. Jadi di awal kuliah itu mahasiswa sudah tahu nih saya mau ngapain, ya toh. Kemudian dibantu oleh pengetahuan yang dipelajari selama kuliah, tapi fokus pada permintaan atau target yang akan dikerjakan. Ya, oke, itu kira-kira ya. Jadi nanti ada proyek awal dan proyek akhir. Nah, mari kita masuk Otis AI ya. Otis AI. Sebentar. Suara siapa itu? Ya, Mas Setio Budi Nugroho, silakan. Iya, terima kasih Bu Hana untuk kesempatannya. Izin bertanya, sebelumnya kan saya masuk Ya, kelas AI ini kan untuk memperdalam apa yang sudah saya dapat waktu di PGSD mengenai pembelajaran berbasis AI untuk siswa SD. Nah, ternyata kan di sini kan lebih berfokus juga pada coding, Bu. Tapi sementara itu, selama saya kuliah, bentar. Terputus, 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 oh terputus. terputus, ulangi. Oh iya, Hmm. baik. Jadi begini Bu, selama saya kuliah di BGSD itu kan belum pernah menyentuh ranah perkodingan sama sekali dan saya sangat tidak familiar dengan bahasa-bahasanya gitu. Jadi kan itu semua benar-benar kurang tahu gitu Bu. Nah, apakah nanti ada bimbingan yang benar-benar bisa saya gunakan untuk berlatih atau seperti apa Bu itu ke depannya? Ya, jadi nanti apa pertemuan kedua ini nanti setengah berapa tadi? Ini tadi setengah, jadi tadi jam 5 ya. Ya, jam 17.30, bukan 17, 18.30 atau jam 18. Itu 18.30 benar. Agatha akan mengisi tentang hal itu, coding. Apa yang dibutuhkan. Tadi sudah saya sampaikan di depan, mungkin kelewat ya. Itu Oh Mas. iya, baik Bu. Iya. Ya, Tapi untuk gitu. pembelajarannya ini apakah dalam bentuk kelompok atau seperti apa ya Bu ke depannya? Karena kalau misalnya dalam bentuk individu, ini kan saya merasa kewalahan karena saya dari bidang soshum masuk ke dalam saintek seperti itu Bu. Nggak apa-apa. Tetap ada yang mandiri Mas, supaya nggak ada yang cemburu. Bisa Mas, tenang aja. AI itu membuat kita nggak butuh ilmu yang aneh-aneh. Orang soshum, kemarin ada orang soshum yang masuk, selamat juga dari sosial, sospol, begitu. Nggak pernah ketemu matematika, tapi karena dia butuh analisis data, masuk sukses juga. Nggak usah khawatir. Nah, nanti bisa ada apa asisten yang bantu, begitu ya. Nah, nanti codingnya ini nanti percayalah, nanti saya juga pernah ngajar kok anak, tapi bukan PGSD, tapi anak matematika yang tidak pernah ngoding. Mulai dari awal coding. Sabar ya Mas ya, setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Baik Bu Heda. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sabar ya. Oke, jadi kita memang paham bahwa coding itu belum pernah disentuh. Nah, nanti Mbak Agatha datang untuk itu. Kalau dari saya apa namanya
ngajari apa namanya nginstal Jupyter, nginstal ini. Nah, nanti mohon disiapkan kalau perlu 2 perangkat gitu. Jadi mendengar itu pakai HP, terus apa misalnya kalau mau lihat apa yang ditayangkan Mbak Agatha terus ngikutin, nah itu bisa. Tapi juga ini nanti di YouTube-kan ya, sehingga mahasiswa bisa mengulang untuk ngikuti. Baik. Do you know what AI is? Ya, ask yourself ya. Bayangan kita kalau ketemu apa itu AI, jawabannya atau bayangannya apa? Ada robot gitu kan ya. Ya, ada robot yang berjalan melayani kita atau ada robot yang bekerja nyapu dan seterusnya ya. Artinya aktivitas manusia itu digantikan oleh AI. Nah, ada satu mahasiswa pada waktu kami seminar di Jerman begitu, dia menjelaskan seperti ini. Kalau Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, sesuai dengan gambarnya, maka manusia menciptakan AI sebagai gambarnya dia. Ya, jadi AI itu adalah human image gitu ya. Kalau kita manusia sebagai God's image gitu. Menarik juga ya, sekian lama dia hanya ngomong semacam itu, saya langsung, oh betul juga ya. Sehingga apa yang mendorong para ilmuwan membuat AI ini, apapun yang dipikirkan oleh manusia untuk menjadi sesuatu, maka diharapkan AI pun melakukannya, gitu ya. Oke, saya ini menarik. Ini orang Serbia ya, menjelaskan seperti itu. Ini kalau di down kok enggak mau. Aneh juga ya. Seharusnya apa? Kalau slideshow itu apa? Hmm, itu yang nggak menarik. Seharusnya bisa kan ya? Oh, oke. Karena jaringan, ya. Ulangi. Oke, kemudian ini halaman kedua, ya. Nggak usah. Ini kadang-kadang joke-nya orang, tapi dalam bahasa Inggris kita mungkin nggak paham. Jadi saya lewatin saja. Nah, eh, yang penting adalah ini bagaimana kita melakukan atau membuat AI itu mulai dari mana sih? Karena ini kaitannya dengan mesin begitu ya. Intinya mesin juga perlu belajar untuk mengenali apa yang diberikan. Jadi yang menjadi masalah di dalamnya itu adalah kita memberi nama ya. Oh, mesin misalnya harus kenal itu kucing, maka berbagai gambar kucing dimasukkan. Harus kenal itu apa? Anjing, itu maka harus berapa gambar anjing berbagai jenisnya sampai AI itu bisa paham kalau itu misalnya gambar anjing, misal begitu. Nah, itu perlu pelatihan yang kemudian gambar-gambar yang kita input di situ tadinya kita beri label, ya, sehingga seringkali overloaded dikatakan. Ya, ini masalah overloaded. Ini kok nggak enak ya bekerja di jaringan. Saya ya apa? Saya perlu tarik mungkin ya. Bentar. Nah, ini sebetulnya tadi saya enggak terlalu, nah ini toh jaringan saya kurang, enggak terlalu mementingkan ini karena materi saya di slide yang pertama tadi itu saya anggap sudah cukup, tapi judul pertama ini cukup menarik ya, tapi sehingga
Kalau versi internasional ngomong soal AI itu awalnya gimana sih gitu. Ya, saya ngomong di sana eh, untuk ikut seminar bayarnya 12 juta. Jadi kalau ngomong 10 menit bisa dibayangkan 1 menitnya berapa. Iya toh. Oke. So, ini saya ulangi ya. Maaf. Ya, ini sekilas saja ya. Ini yang kena versi luar negeri ada dua yang saya ingin sampaikan. Artinya eh, apa yang dipikirkan orang-orang di dunia luar sana nih masih tahun 2023, udah 3 tahun yang silam begitu ya. Kalau tanpa apa jaringan ya. Nah, beberapa apa kata kunci di dalam pengembangan AI itu ya. Pengertian tentang AI begitu. Itu macam-macam ya. Kemudian karena itu menyangkut interdisipliner ya, apa yang menyangkut tentang manusia, izinkan. Ini kenapa ini? Oke, ini enggak kelihatan share saya file saya. Kelihatan ya? Ya. Maka kemudian ada ChatGPT ya, teman-teman tahu itu ChatGPT itu tahun 2022 masuk. Saya ingat waktu itu di Indonesia ya, nggak tahu kalau di tempat yang lain. Ketika ChatGPT itu digunakan, saya diperkenalkan. Ketika ada lomba, mahasiswa bisa menang, tuh yang Mas Denny. Kemudian penyelenggara salah tiga karena kaget ya, oh KSB menang gitu ya. Nggak pernah swasta bisa menang nasional gitu. Datang dan memperkenalkan ChatGPT. Nah, tahun 2020 kami membuka Magister Sains Data, belum ada ChatGPT. Jadi waktu kuliah itu apa sih perintah ini, fungsinya, ngetiknya bagaimana, harus lihat dari internet. Kalau sekarang kita ngoding pun bisa minta bantuan ChatGPT, ya Mas Setio. Gampang, nanti diajari nggak nyampe 15 menit langsung bisa ngoding. Karena AI akan menuntun kita di dalam sistemnya itu. Buatkan coding tentang ini ya, kayak orang ngomong biasa aja. Gitu. Serunya luar biasa. Tapi ya kadang-kadang kok dia kasih yang seperti ini. Nah, jadi itu masih ada kesulitan kecil. Ya, perlu biasa lah ya. Oke. Nah, ini apa tadi yang saya sampaikan. Kalau orang mau bicara soal AI, maka dalam pikiran orang AI itu ada semacam robot yang kinclong gitu ya, yang kemudian mengambil alih pekerjaan kita ataupun cerita apa science fiction lah yang muncul di kepala kita tentang apa itu AI gitu ya. Nah, itu memang sudah terjadi ya di berbagai negara maju, di Cina terutama. Menurut pendapat saya AI yang sangat berkembang sekarang ini Cina ya, dibanding Amerika begitu. Cina lebih leading begitu. Nah, kemarin ada apa namanya mitra kami atau dulu dekan dari Elektro, sekarang kemudian di Kanada, kemudian di perusahaan di sana menyampaikan kalau Indonesia nggak bisa tuh buat AI itu nggak bisa. Tetapi sebagai agen AI oke, ya, karena kita butuh ya eh, apa namanya data center yang cukup besar, ya, nggak cukup besar, sangat besar. Sebesar apa ya kalau untuk melakukan membangun AI ini ya seperti teman-teman di YouTube pernah lihat mungkin ya bagaimana data centernya di Cina itu ditanam di laut supaya nanti pendinginannya langsung dari air laut. Nah, kalau Elon Musk itu data centernya di atas ya di atas bumi begitu. Jadi di luar angkasa ya. Jadi energinya berbeda kan ya. Di bagaimana Cina memikirkan karena panas maka perlu
laut saja. Nah, itu sudah dilakukan begitu. Nah, kita tidak mampu ya. Nvidia kemarin untuk membuat data center yang terkait dengan AI ini tidak mau di Indonesia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Malaysia. Ya, saya sendiri merasa bahwa kita lebih aman sebagai pengguna karena masyarakatnya menurut saya disiplinnya itu ya sangat teledor lah ya. Apa ya kita sering kan dengar kan kebocoran data begitu kan ya. Jadi saya tidak yakin ya bahwa kita akan sebagai pembuat, tapi pengguna yang kemudian menggunakan AI untuk menciptakan AI yang baru, nah itu bisa ya. Tapi kalau mulai leading, menyamai Cina, Amerika itu kita apa? Tidak mungkin begitu. Tapi saya lebih senang demikian. Kenapa? Karena versi tradisional itu masih dapat kita nikmati begitu ya. Jadi human ini mungkin saya dari sisi orang sudah 50 tahun lebih, setengah abad lebih. Jadi dasar berpikir saya dari pengalaman saya dan lingkungan saya yang lalu ya. Saya dengan mahasiswa sekarang sudah beda cara berpikirnya sehingga tentunya nanti teman mahasiswa mungkin lebih bisa mengembangkan AI dibandingkan kami selaku pengajar gitu. Oke, mungkin saya terlalu banyak bertele-tele. Ini saya hanya ingin menunjukkan, ini kok di page down, ya bagaimana orang-orang bergumul tentang adanya AI ini. Di page down kok enggak mau. Oh ya. Nah, ada 3 tipe AI ya. Sekarang ruang lingkup nanti ada di tempat diktat saya juga. Ya, ini yang apa? Yang basic ya, machine learning gitu ya. Ada di sini ada Siri, Alexa, bentuk produk-produk yang pernah kita dengar. Kemudian artificial general intelligence, ada yang disebut mesin intelligence. Maka berbagai mata kuliah di kami pun juga menggunakan nama intelligence ya dengan maksud ya mengarah ke sana. Jadi mana yang disebut intelijen dan tidak begitu ya. Itu juga menjadi pergumulan ya. Baik. Nah, kemudian ada artificial super intelligence. Misalnya juga ini di sini mesin consciousness. Saya lebih suka dengan istilah generatif AI. Apa itu generatif AI? To generate. Jadi dari AI yang mengembangkan AI juga. Nah, itu kira-kira ya. Jadi generatif AI. Itu saya kira bahkan ada yang super super ini tadi artificial super intelligence. Nah, ini kita nanti sepertinya eranya di tahun 2030 ya. Maka banyak orang mendiskusikan bagaimana perilaku manusia secara global di 2030, kondisi politik, kondisi sosial dan seterusnya. Semoga suara saya tidak kalah dengan hujan. Oke, ini berbagai scope ya, teknologi landscape ya, yang terkait dengan AI ya. Cuman dinikmati, dilihat aja, nggak perlu saya baca satu-satu ya. Teman-teman pernah mendengar ada autonomous system, misalnya mobil yang tanpa driver ya, tanpa supir begitu ya, itu autonomous system ya. Kemudian di sini ada pattern recognition, misalnya kita menggunakan membuka HP dengan fingerprint begitu ya. Ada chatbot, teman-teman juga pernah melihat hal itu di berbagai teknologi. Nah, sepertinya mahasiswa akan dialalan, akan diajari sedikit ya, bukan chatbot begitu ya. Kalau nanti tambah gede datanya ya agak berat ya, begitu.
Nah, kami sendiri sudah menyiapkan untuk FSM misalnya, tapi ternyata UKSD tidak support untuk kami bisa masukkan ke di sistem di web begitu ya, webnya khusus sains data begitu, sehingga mahasiswa kalau tanya nggak perlu ke Buana atau Mbak Nike. Aneh juga ya, kok ada pengajaran AI tapi nggak punya chatbot gitu ya. Saya malu sebetulnya ya. Tapi ketika mau diintegrasikan, begitu nggak ada respon, entah entah karena lewat apa namanya eh, melewat atau saya nggak tanyakan dengan gigi lagi, jadi seharusnya bisa dibuat begitu ya. Harusnya itu salah satu bentuk bagaimana AI dibuat dan dimanfaatkan digunakan di S2. Ya, tadi masih dalam ranah penelitian saja. Oke, kalau rumah besarnya seperti ini mudahnya ya, AI itu melingkupi ML, DL. Nah, di dalamnya apa lah? Itu nanti ada banyak berbagai jenis AI tadi, ya. Begitu, dan ini ada robotik dan NLP ya, kira-kira seperti itu cara penggambaran. Nah, bagaimana itu berkembang? Ini ada buku di sini ya, source-nya ya. Ini pengembangnya ternyata orang matematik. Nah, saya bangga loh jadi orang matematik sekarang. Dulu stres juga ya, kok anak-anak mahasiswa nggak senang matematik. Ketemu saya tuh udah ngeri duluan sebelum ketemu. Nah, ternyata pertanyaan Turing tahun 1950, can machine think, yang seolah-olah itu pertanyaan apa yang mengada-ada, ternyata bisa terbukti sekarang. Nah, ceritanya bagaimana tuh Alan Turing ini orang Inggris kalau nggak salah ya. Oh ya, ini orang Inggris, peneliti matematika dan komputer. Salah satu pembuat komputer juga. Nah, biasanya orang matematik itu nggak bisa buat komputer. Kalau penemu-penemu yang dulu, orang komputer ahli matematika. Tapi orang dan juga ahli matematika tahu komputer gitu ya. Nah, penyajian keilmuan di Indonesia ini yang membuat kita ini agak apa namanya tidak multi ya, tidak multidisiplin. Ya udah matematika, matematika gitu. Nah, itu sehingga saya lebih suka di applied matematik ya, supaya bisa nyambung-nyambung ke komputer. Jadi kenapa kami ada data science? Salah satunya kami karena backgroundnya matematik dan di komputer itu ternyata banyak perkembangan sehingga masuk data science ya. Nah, Alan Turing ini menariknya adalah dia membuat apa dapat membuka coding miliknya apa coding perang miliknya Jerman itu ya Enigma kalau nggak salah. Nah intinya dia bisa membaca kodenya sehingga Inggris kalah begitu. Nah masalahnya adalah dia dianggap apa homo gitu ya, homo yang kemudian perilakunya itu pada masa itu benar-benar sangat dianggap sangat melukai ya oleh kerajaan Inggris begitu sehingga dia diasingkan sehingga kemudian perilakunya makin apa eh, dianggap tidak baik begitu padahal dia sebagai pahlawan seharusnya pahlawan perang tapi karena perilakunya dia kemudian dia tidak diperhatikan malah diasingkan sampai akhirnya singkat ceritanya dia mati dengan ada apel di tangannya yang digigit begitu. Nah, gambar apel yang digigit ini kemudian eh, entah disambungkan atau tidak menjadi logo Apple begitu ya. Ini sebetulnya mungkin tidak terkait tapi dikait-kaitkan begitu ya. Ada yang menceritakan demikian. Ini menarik ya. Bagaimana yang menarik adalah dia orang matematik yang buat komputer di masa era perang Inggris dan Jerman begitu. Dan mesin tank begitu ya. Nah,
Jadi pertanyaan yang seolah konyol tetapi ternyata terbukti sekarang ini, ya kan? Oke, ada macam-macam aktivitas di AI ini ya. Ada search, representation, reasoning, problem solving, planning, and scheduling. Kemudian ini adalah penamaan-penamaan yang terkait dengan keilmuannya, robotik, agent, NLP, neural network, vision, dan seterusnya. Ya, ini menarik ya. Kemudian bagaimana pengembangan terminologi software-nya yang sekarang, ya. Kalau dulu aplikasi ya, app, sekarang no AI. Kita app-nya nggak perlu, gitu misalnya. Ya, oke. So, mungkin ada juga yang memberi joke seperti ini. Ya, uh, di apa AI ini keilmuannya ya. Pertama itu statistik dan komputer gitu. Nggak tahu ini ya joke-nya, gambarnya. Ini kira-kira menjelaskan bagaimana pengembangan AI begitu ya. Pengembangan AI. Bagaimana kalau mesin learning itu kemudian memberikan pelatihan terhadap pengenalan peta ini begitu. Ini ilustrasinya menarik ya. Saya nggak akan banyak lihat kemudian dibandingkan bagaimana dengan AI ya. Kemudian muncul ya ada yang kemudian memberi pernyataan gini. Kalau kita punya proyek ya toh, proyek yang menimbulkan fundraising, maka itulah AI ya. Nah, ini terbukti ya teman-teman. Saya waktu 2021 2022 pakai penelitian yang dengan nama AI langsung dapat dananya gede dibanding kalau saya di matematika. Nah, ya. Tapi kalau nggak pakai AI ya, terus kalau masih di level belum sampai di AI ini mesin learning nih, ya gitu ya. Tapi kalau hanya mengimplementasikan, oh itu logistic regression. Nah, ini joke-nya mereka ya cukup menarik. Oke, nah keilmuan apa itu di AI ini ya? Kalau dalam bahasa seriusnya, ya kalau tadi saya kan hanya AI itu petanya manusia gitu ya. Kalau manusia itu petanya Allah, maka AI itu petanya manusia. Nah, definisi yang kompleks atau yang runtut ini seperti ini. Jadi kemampuan komputer untuk mengimitasi intelijensi dari perilaku manusia. Ya, tidak hanya soal robotik, tapi soal intelijensi ya, perilaku intelijensi sebagai dari suatu mesin autonomous ya yang menjelaskan suatu otak dari mesin. Jadi bukan tampilan badannya ya, tapi bagaimana perilaku yang menyebabkan mesin itu bisa berlaku seperti bisa menyopir mobil, bisa bermain game dan seterusnya. Ya bahkan bisa menyanyi, bisa bahasa begitu ya. Nah, ada orang yang menjelaskan ini loh. Dulu ilmunya dulu tuh data mining, terus maka muncul Nah, mahasiswa yang ambil kuliah data mining di S2 itu nanti akan dengar-dengar juga teori di mesin learning, ya, teori di AI, begitu. Mungkin tentang database begitu ya. Ini kok tumpuk-tumpuk lah memang begitu ya. Statistiknya seperti apa ya kan. As long as ini ada kata autonomous itu apa tuh maksudnya? Ya, autonomous. Jadi autonomous mesin. Jadi kita bekerja sendiri begitu ya tanpa ada yang ini bagaimana perilaku manusia digantikan oleh mesin itu sederhananya ya. Oke, ini saya nggak perlu banyak-banyak ya, tetapi cukup menarik untuk teman-teman bisa mencermati ya. Nanti saya akan masuk ke slide berikutnya soalnya ya, tapi ini bagaimana ini dibuat. Saya tadinya nggak akan menggunakan ini, tapi saya lihat kok ini internasional membahasnya ya. Saya datang ke sana dengan cukup mahal
mendapatkan ini, kenapa nggak saya bagikan, begitu ya. Bagaimana dengan perkembangan teknologi dan kemampuannya, visibility, ya, dan tahun demi tahun tadinya meningkat, teknologi trigger begitu ya, yang suatu saat ternyata nanti ada ini kita sebut steady ya, stabil begitu ya, plateau of productivity. Nah ini yang mungkin mengerikan bagi manusia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan manusia bisa diganti oleh mesin kan gitu idenya. AI itu kan seperti itu ya. Nah, kenapa ini kok ada peak ya? Ya ini dengan ada perkembangan teknologi yang juga terkait perkembangan politik begitu. Ya sekarang kita bisa melihat bagaimana dengan peperangan nanti mempengaruhi sumber energi begitu ya. Dan ini sudah kita rasakan ya, kita rasakan di Indonesia nanti ada work from home hari Jumat untuk pegawai negeri untuk karena energi yang meningkat mahal, misal begitu ya. Jadi ini kasus politik di sini saya tidak paham, tapi mungkin yang sekarang ini bisa dipahami, dianalogikan. Nah, ini plateau of productivity, ini menunjukkan bagaimana dengan perkembangan ML, DL, NLP, dan seterusnya, teknologinya berkembang, maka kemudian akan sampai AI ini menguasai ya semua bidang di kehidupan manusia gitu ya. Wis guys nganggo saya sudah termasuk udah pakai AI aja gitu ya. Kalau saya mau bikin sambutan, saya tinggal ngeprom, tak tulis. Misal begitu. Ya, karena kadang disuruh bikin sambutan, jadi ya biar cepat tapi saya perbaiki. So, ini bagaimana tingkat konfidensi dan perkembangan pengetahuan. Nah, ini yang orang-orang sosial membicarakan juga tentang hal ini, di mana ada confidence gap yang terjadi misalnya ya, dengan perkembangan ini. Teman-teman sendiri juga, dosen-dosen juga kadang-kadang meragukan bagaimana AI pakai. Ya, saya buat kurikulum juga pakai AI, begitu. Karena kalau enggak, bagaimana melihat kesinambungannya itu kalau dengan mata saya sendiri enggak sanggup saya. Entah salah ketik, salah alurnya lah, begitu ya. Oke, saya enggak akan banyak-banyak nih ceritanya, ya. Nah, yang menarik ketika ChatGPT berkembang, wah, baru pertama gitu ya, ini tahun berapa nih? 2023. Ternyata ada orang bikin artikel di Elsevier malahan, Nurse Education and Practice, itu kemudian karena dia merasa dibantu ChatGPT, terus pakai author ChatGPT dan terbit gitu. Akhirnya tahun selanjutnya sampai sekarang pun kemudian ada peraturan bagaimana penggunaan AI. Ya di Turnitin itu ada berapa persentase penggunaan AI. Ya ini menarik ini tentunya mungkin Elsevier sendiri yang juga berkecimpung dalam pengembangan ChatGPT juga terlibat mungkin ya dalam literatur begitu, terus masukkan ke sini, oke juga lolos terbit ya. Tools for academic progress or abuse, open intelligence. Ya, jadi masukkan author si ChatGPT. Ya ini kemudian dilarang, tapi ini lolos dari editor, begitu. Ini menarik kan? Berarti ya dia mungkin yang buat. Oke, jadi ChatGPT is fun, but that's not funny, gitu. Humor is still challenging large language model. Ada yang memberikan hal-hal seperti ini. Nah, Elon Musk salah satu pengembang OpenAI juga pengusaha tokoh bisnis di Amerika Serikat, ya, yang teman-teman tahu bagaimana sepak terjangnya arsitek produksi Tesla begitu ya. Nah, ini bagaimana sekarang AI ya pada masa sekarang ini ya dan mendatang ya yang
mungkin belum berkembang misalnya ya, manusia bisa jatuh cinta. Nah, misal itu yang kemudian pun juga masih digali oleh apakah AI bisa jatuh cinta, ya dia bilang bahwa saya mesin, begitu ya, saya dikembangkan berdasarkan latihan gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi masalah apa eh, love gitu dia belum mampu. Ya. Oke, itu contoh ya bagaimana AI dibahas di dunia internasional di 3 tahun lalu gitu. Nah, ini juga ada yang 3 tahun lalu begitu di lembar selanjutnya ya. Nah, saya membuat modul karena ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman boleh nanti melihat ya. Ini hampir sama toh kalau kita lihat ya sekilas saja ya. AI yang sedang tren apa sih? Ya, nih. Saya nggak pernah ngerti ini Midjourney ya, ChatGPT tentunya ya. Ada Gemini gitu ya. Ini Grammarly itu kita yang sering pakai untuk apa? Steffi AI itu apa ini? Perplexity, nah ini bagus ini. Ini kalau kita mau cari jurnal di Perplexity AI ya, Jasper AI saya lupa dan ada banyak berbagai AI lagi yang saya tidak koleksikan. Nah, nanti si siapa Mbak Lea bahkan mengkoleksi sampai berapa puluh begitu ya dia bagaimana orang-orang membuat AI ya. Nah, ini tentang nilai perkembangan AI yang berpengaruh terhadap ekonomi ya. Kalau di bisnis retail ini yang paling banyak misalnya. Nah, kami juga punya literatur yang terkait itu. Travel, transport, logistik, dan seterusnya. Nah, agriculture belum atau masih di bawah dan memang cukup sulit ya karena kita juga memasang sensor misalnya ya. Terus sensornya kalau di tengah kena hujan gitu kan rusak. Ya kan? Jadi kalau tertutup tidak bisa menangkap apa fenomena sekitarnya ya. Jadi harus terbuka tetapi juga aman ya sehingga masalah agriculture ini masih cukup menarik begitu ya. Kami juga kemarin pernah mahasiswa mengikuti lomba dibimbing Pak Surya terkait apa gandum misalnya ya, mengamati pertumbuhan gandum. Ya, sekarang juga ada dengan perusahaan Living ya yang juga Mbak Agatha terlibat di dalamnya. Begitu ya. Jadi masih dalam proses membuat peralatan untuk monitor pertumbuhan tanaman yang tidak perlu menggunakan matahari, tapi pakai listrik, ya, pakai lampu, dan ini akan dibuatkan apa perangkatnya lagi, begitu, ya. Jadi itu yang dilakukan Mbak Agatha selain tesis ya, tesisnya beda lagi tesisnya, ya, tesisnya beda lagi. Nah, jadi untuk agriculture itu peluangnya masih banyak, ya. Jadi teman-teman, karena tantangannya juga luar biasa, ya. Oke, ya ini tadi kita sudah lihat ya, buat SAI sudah lihat contoh sederhananya AI yang bagaimana sih ya, email misalnya apa, yang spam, not spam misalnya ya, teman-teman pernah dapat email tapi ngerti-ngerti masuk di spam, jadi ada spam filtering ya, text transcript ya, speech recognition ya. Misalnya saya punya video di YouTube terus teksnya ditulis secara otomatis gitu ya, teks transcript ya. Bagaimana menerjemahkan English menjadi Chinese dan seterusnya. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, nanti kita akan belajar juga hal-hal seperti ini ya, tentang bagaimana uh, melabel data kemudian di mesin learning ini ya. Nah, datanya untuk
pelatihan biasanya data yang sudah benchmark ya. Jadi kalau kita koleksi sendiri, lama ya untuk melabelnya ya, seperti itu lama. Kalau kami apa dengan sarang burung walet misalnya yang sudah dikembangkan itu sampai puluhan ribu datanya ya. Ya ini bagaimana perkembangan AI sekarang ya, karena dengan berkembangnya data sehingga ada kuliah big data. Salah satu kode kita pakai BD di S2 itu berangkat dari istilah big data, dan performance yang makin tinggi maka akan karena jumlah data yang makin besar begitu ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita nanti acquiring data ya, yaitu dari manual, secara melabel secara manual begitu misalnya, dan kemudian melakukan observasi misalnya ya. Nah, hal-hal semacam ini sudah dilakukan oleh mahasiswa S2. Jadi ini contoh-contoh yang datangnya dari orang luar ya, sehingga kadang-kadang ketemu data yang aneh-aneh. Misalnya ini tadi unknown, nah ya, price-nya ini kok mosok kayak gini sih, bener nggak sih ini 0,01 ya, size of house, padahal ini lebih gede, bedroomnya begini, kok ini 0,001, contoh begitu. Nah, ini data itu katakan messy ya, jadi ada incorrect label, missing values ya, seperti ini, missing values ya, ada yang mungkin ukurannya enggak jelas gitu ya. Nah, unstructured data. Kalau dari sini masalahnya apa sih? Ya, misalnya ada mahasiswa S2 yang bekerja di bisnis properti perumahan, menggunakan pekerjaannya terkait untuk tesisnya bagaimana sih menawarkan harga rumah, misalnya di Jabodetabek dengan luas tertentu, ukuran kamar tertentu, begitu ya, sesuai dengan historinya. Nah, gitu ceritanya. Jadi mengolah data itu untuk menjadi sebuah decision. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan dengan manual. Itu ya. Ini salah satu kepentingan yang sudah muncul ya di mahasiswa S2 yang sudah digunakan begitu ya. Nanti banyak lagi yang berkembang, saya tapi hanya daftar ya. Ini membandingkan mesin learning dengan data science ya. Data science itu ilmu data, ya toh. Data science itu ilmu data, ngekstrak data, ingin mengetahui insight data. Ini mahasiswa suka, oh aku udah dapat insight-nya gitu ya. Artinya ingin mendapat sesuatu dari informasi data yang diberikan. Tergantung kebutuhannya apa begitu. Ya, aku udah dapat insight-nya gitu. Nah, itu yang sebetulnya attitude dari data scientist. Nah, data scientist itu bayarannya tinggi nih. Data scientist. Sayangnya kita tidak menyediakan apa? Kayak di FTI ya, ada itu. Misalnya dengan Coursera begitu ya. Ya itu biarkan mereka yang menggunakan itu, kita pakai yang skala akademik gitu ya. Jadi hanya IP, ijazah begitu. Oke, ya. Tapi kalau machine learning salah satu tentang bagaimana mesin itu sendiri belajar. Nah, nanti ini kita akan belajar di mesin learning juga. Apa bedanya kalau tanpa mesin learning dengan untuk hal yang paling sederhana, ya, tanpa mesin learning dan mesin learning, apa bedanya? Ya, ini adalah field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed, ya, tanpa secara eksplisit di coding. Saya sendiri masih bingung ini istilahnya. Datangnya dari mana nih komputer kok nggak di-coding? Padahal selama ini kan kita ngoding gitu ya. Nah, pernyataan itu maksudnya apa? Nah, nanti di kuliah learning ya.
Nah, kadang-kadang ada pengambilan keputusan untuk banyak fitur yang harus dipertimbangkan secara simultan, ya. Jadi itu kenapa ada deep learning. Kenapa ada deep learning ya? Teman-teman juga tahu bagaimana ketika kita berpikir kadang-kadang ada berbagai pilihan, ya. Nah, untuk mengilustrasikan fungsi otak itu, maka ada di sini yang disebut neuron, ada yang disebut fungsi aktivasi untuk menjelaskan apa bagaimana saraf-saraf di otak begitu ya, dan berbagai layer-layer sampai mendapatkan keputusan yang dianggap keputusan yang paling benar, paling tepat misalnya begitu. Mungkin benar sekali tidak ada. Dan nanti ada evaluasi performance-nya seperti itu. Jadi deep learning itu tidak seperti yang di pendidikan PGSD ya Mas Setio ya. Jadi bukan dari sisi learning versi pendidikan ya, tetapi bagaimana ini di sini ada neural network yang berlayer-layer begitu ya, yang menjelaskan cara kerja otak dalam pengambilan keputusan begitu kira-kira ya. Nah, ini misalnya ada karena antara ukuran dan banyaknya apa ini kamar, ruang kamar tidur, ini kamar apa toilet dan seterusnya ya, bathroom, kemudian apakah itu baru direnovasi, newly renovated, yang secara simultan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Itu kira-kira. Sehingga nanti harganya bisa dimunculkan. Ya. Nah, yang menarik itu kita tinggal pakai kok. Ya, tinggal pakai. Tinggal pakai, bahkan nyoba-nyoba boleh. Tidak terlalu banyak tahu teorinya, enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi kalau waktu lalu kita punya masa internetan ya, internet, era internet. Teman-teman mungkin nggak pernah ngalami ya. Nangkring di mana? Suatu tempat di mana ada banyak komputer, kemudian kita kerja di situ atau ngegame di situ atau apa ya. Saya pernah ngalami di zaman S1 saya. Misalnya begitu, ya. Nah, sekarang nggak begitu, ya. Ini katanya ada internet era, ada AI era, ya. Dalam satu single laptop kita bisa melakukan semua. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang bersifat AI company? Contoh Amazon, ya. Amazon itu sudah AI company ya. Kita pernah dengar di mana itu? Di YouTube kalau nggak salah tadi berita ada 5.000 pegawai yang kemudian dipulangkan atau pegawai yang dihentikan karena banyak pekerjaannya yang digantikan oleh AI. So, any company plus deep learning itu tidak selalu AI company, tetapi ada tambahan aturan, ya, aturan yang diberlakukan, ya, aturan yang diberlakukan. Tapi sederhananya yang seperti saya sampaikan, ada apa? Ada pengurangan tenaga yang dimana kemudian diganti oleh mesin dan tenaganya ini secara signifikan ya signifikan digantikan. Mungkin teman-teman sudah bisa merasakan ya, bisa merasakan. Saya sudah bisa merasakan dan saya justru khawatir, gitu ya. Khawatirnya apa? Ya, khawatirnya karena kita dari dunia pendidikan, ini mahasiswa ini nanti bisa terima pekerjaan enggak? Karena ada berbagai AI, begitu. Ya, jadi karena data analis misalnya itu untuk anak S1 matematika, itu data analis sudah bisa digantikan oleh AI juga misalnya. Padahal itu adalah kami membangunnya tuh 20 tahun untuk mahasiswa bisa data analis paham begitu. Ya, artinya mahasiswa nggak perlu tanya, ini tak apakan ya Bu, punya data tak apakan. Ya dulu pas awal-awal kami
Di matematika mereka masih tanya-tanya. Sekarang mereka bisa mikir sendiri. Ya, ya oke. So ini ada transformasi AI ya. Bagaimana ada pilot project ya, ada build an in-house AI team. Jadi teman-teman pernah mengerjakan project yang dimana mau tidak mau AI harus dipakai ya. Misalnya membuat pertemuan seminar yang buat flyer pakai AI, ya kan? Kemudian membuat video juga pakai AI, materinya juga disiapkan dengan AI dan seterusnya. Ya, itu kira-kira ada pekerjaan transformasi AI yang berlaku di sekitar kita. Ya, nah sekarang kita menuju ke hal yang detail. Saya nggak usah banyak-banyak. Ini udah AI apa saja yang contoh apa saja yang sudah pernah dikerjakan oleh dosen-dosen S2 dan mahasiswa S2 gitu ya dalam level penelitian ya. Teman-teman bisa melihat karena itu bisa di-download, bisa di-review begitu ya. Ini diktatnya. Ini kalau di internet begini ya, saya lebihnya pakai yang di sini saja ya. Begitu, tidak usah khawatir, dan di level industri pun kami sudah pernah melakukan. Nah, ini teori kecil yang saya tulis ulang, kemudian sejarahnya bagaimana begitu ya. Nah, tutup dulu, dan ini saya gini kan ya. Dasar matematikanya, lupakan dulu ya, karena waktunya cukup pendek 5 menit. Yang saya ingin pamerkan adalah apa yang sudah pernah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di mana ini bisa menjadi literatur yang dirujuk kalau buat tugas, misalnya. Ya toh, nanti pakai Mendeley, teman-teman juga perlu. Nah, oh, mana ini kira-kira? Daftar pustaka, oh, loh kok malah nggak ada ya? Contoh-contoh yang dengan, oh ini di bab 2, sebentar. Bab 1 ya, ini teorinya. Soalnya kalau ngelihat teori males ya. Soalnya teorinya bisa langsung dari AI tanya, ya kan? Nah, ya ibu aja males, saya gimana? Enggak lah ya. Ntar, ini teori yang mungkin kedua. Contoh AI, nah ini nih di sini nih harusnya. Nah, ya, ini sudah saya tunjukkan untuk berbagai bidang, ya. Misal nih, contoh untuk industri ya, kebetulan karena kebanggaan kita, pertama industri saraf burung walet karena saya yang terlibat, jadi yang bisa cerita ya toh. Nah ini ada Mas Denny ya, gimana sih melakukan pemilahan sarang burung walet pakai mesin. Nah ini Mbak Agatha yang nanti akan, ini saya share aja ininya, sebagai apa? Sebagai uh, YouTube apa ya? YouTube prototip UKSW 2025. Nah, ini di sini Mbak Agatha ada tim yang juga dia membuat desain gambar desainnya. Itu desain mesinnya, ya tentu gambarnya ya running close.
Hmm, ntar ya. YouTube-nya 5 months ago berarti artinya eh saya baterainya mau habis. Teman-teman bisa lihat dulu mata apa ini saya bukan ya. Pas habis. Oh, malah malah habis ya toh? Oke. Jadi semoga teman-teman bisa apa? Mengikuti ya apa yang dibagikan di sini bahwa kita sudah menggunakan AI sampai pada level industri gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dan ini juga bermain dengan data gambar ya, dengan data gambar yang cukup rumit, kompleksitasnya cukup tinggi dan itu diakui oleh ownernya sehingga mahasiswa lulusan bisa diterima begitu ya untuk bekerja juga di sana. Jadi mahasiswa S1 bisa PKL begitu ya, tetap di sana dites dulu untuk mengenal bagaimana AI diterapkan begitu ya. Ada banyak lagi yang nantinya teman-teman juga bisa melihat contohnya pada tayangan di modul bab 1 ya, penggunaan AI untuk lingkungan, kemudian untuk pendidikan, untuk retail, untuk apa? Bisnis ya, bisnis retail terutama dan ini bisnis industri dan ada industri pertambangan yang juga menggunakan apa yang kami kerjakan bersama karena kalau tidak apa yang dikerjakan mahasiswa S2 tidak berguna, jadi termasuk untuk bisnisnya mahasiswa sendiri. Mahasiswa S2 kan ada yang bekerja di mana?
di berbagai tempat industri-industri. Nah, itu disarankan mahasiswa menerapkan gitu ya. Jadi itu kira-kira nggak perlu terlalu banyak. Jadi ini adalah prototipe yang sudah muncul, rejoin ya, prototipe yang sudah muncul atau dibuat yang sudah digunakan di industri begitu. Semoga teman-teman bisa menikmati dan kita tanpa terasa 1,5 jam saya ngomong sendiri. Jadi kita bisa masuk pada sesi kedua begitu. Dan apakah Mbak Agatha sudah join di sini? Sudah, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Jadi ini Mbak Agatha akan, tadi ada masukan Mbak Agatha untuk menerangkan gimana coding karena nggak pernah ngoding. Jadi silahkan mulai dari nol, pelan-pelan ya Mbak. Nanti kalau mahasiswa ada yang nggak jelas, langsung mengkat boleh ya. Begitu. Saya mau cek dulu apakah recording saya sudah saya matikan karena ini tadi terputus karena baterai off. Sebentar. Ya. Ya, video call is join now. Call is being recorded. Oh ya, jadi masih terrecord. Sehingga saya